Episode 45. Kalau dulu mendiang mamamu suka sekali menata rumah Ra. Dia akan meletakkan bunga di sudut ruangan. Katanya terkesan nyaman. Cerita Pak Haris pada Dara. Mama suka bunga mawar merah sayang. Papa sering memberikan buket bunga mawar jika mama berulang tahun. Ayah dan anak ini berusaha mengingat kembali memori indah mereka. Papa mencintai mama. Tanya Dara. Sangat. Jawab Pak Haris mantap. Kenapa papa menikah lagi? Tanya Dara tiba-tiba. Dia penasaran dengan jawaban sang mertua. Miranda datang menawarkan cinta. Sebenarnya papa tidak berminat, tapi dia terus gencar mengejar papa, jadinya kami menikah. Tapi nama mamamu tetap ada di hati papa. Tidak akan pernah hilang. Apalagi melihat David sudah tumbuh besar sekarang, papa seperti kehilangan kasih sayang. Miranda memberikan semuanya dengan timbal balik kemewahan tentunya. Jelas Pak Haris yang memang tahu jika Miranda memang matre. Tapi tak masalah untuknya selagi Miranda tidak berselingkuh. Apa papa yakin Miranda mencintai papa? Tanya Dara lagi. Hahaha, papa tidak munafik Ra. Miranda perempuan muda, pasti dia tidak akan mencintai papa kecuali uang. Papa tahu itu. Tapi hanya Miranda yang mau menemani hari papa di kala tua ini. Kamu tahu sendiri David bukan hampir tidak pernah pulang, bahkan setelah mamanya meninggal David memutuskan pergi ke luar negeri meninggal papa sendiri. Jadi tak ada pilihan lain. Selagi Miranda tidak berselingkuh tidak ada masalah buat papa. Untuk selera shoppingnya masih bisa dihandle lah. Hitung-hitung gaji pengasuh hahaha. Jelas Pak Haris sambil tertawa kecil. Dara menganggukkan kepalanya pelan saat mendengar penjelasan sang mertua. Pa, kalau di depan sini aku pajang foto keluarga kita bagaimana? Tanya David. Tidak masalah. Ini kan rumah kamu, papa tidak berhak melarangnya. Jawab Pak Haris. Iya, David ingin memasang foto mendiang mamanya. Karena di rumah papanya foto itu sudah diturunkan oleh Miranda. Seharian ini Pak Haris ikut membantu menata rumah baru David dan Dara. Sembari bercerita masa kecil David dan apa saja yang jadi kesukaan David. Karena memang Dara belum tahu persis selera sang suami, aku jadi ingin mendatangi makam mama kamu Mas. Ujar Dara tiba-tiba setelah sang mertua pulang. Buat apa sayang? Buat bilang terima kasih sama ibu mertuaku karena sudah melahirkan anak seperti kamu. Suami yang penyayang dan bertanggung jawab. Jawab Dara membuat David gemas dan mencubit pipi istrinya ini. Papa bilang kamu suka makan kue cucur ya? Iya, waktu kecil sayang, karena dulu Mas punya pengasuh namanya Mbok Sur. Dia suka bikin kue cucur di rumah. Tapi sayangnya Mbok Sur pulang kampung karena suaminya meninggal, jadi dia tidak pernah datang lagi ke Jakarta. Jelas David. Papa banyak cerita tentang Mas ya sama kamu. Lumayan. Jawab Dara sambil meminum susu hamilnya. Cerita apa saja? Yang jelek-jeleknya juga ada. Tanya David penasaran. Sayangnya hampir jelek semua Mas. Jawab Dara sambil terkekeh kecil membuat David mencubit hidung pesek milik istrinya ini. Au, sakit lu Mas, rengek Dara manja. Abisnya bikin gemes sayang. Mas yakin kalau anak kita perempuan bakalan cantik seperti kamu dan kalau laki-laki tampan seperti Mas. Ujar David mengelus lembut perut Dara. Mas maunya apa? Apapun itu yang jelas ini anak Mas sama kamu. Jawab David membuat Dara tersenyum manis. Miranda berjalan pelan saat masuk ke dalam rumah.
Janjinya pagi-pagi sudah sampai di rumah tapi Roni tak memberikannya kesempatan untuk keluar kamar. Alhasil Miranda sampai di Jakarta pukul 6 sore. "Dari mana saja kamu?" tanya Pak Haris yang melihat Miranda berjalan pelan. Mata Pandanai terlihat jelas dan menandakan kalau semalaman Miranda tidak tidur. "Apa Papa lupa kalau aku ke puncak untuk merayakan ulang tahun sahabatku?" jawab Miranda berusaha santai. "Kamu punya suami Miranda. Seharusnya kamu tahu tugasmu sebagai istri. Aku memberikan semua fasilitas yang kamu mau bukan berarti aku membiarkanmu pulang dan pergi sesuka hatimu. Ini untuk yang terakhir kalinya kamu tidak pulang ke rumah malam hari. Jika masih kamu lakukan silahkan pergi dari rumahku," tegas Pak Haris membuat Miranda menunduk kesal. Andai saja dia tidak mengincar David, sudah pasti Pak Haris akan dia tinggalkan, hanya saja dia masih ingin David bersamanya dan menceraikan Dara. "Mas, aku tiba-tiba menginginkan sate kelinci," ujar Dara sambil mengusap perutnya pelan. "Yang benar sayang. Di mana Mas harus mencarinya malam-malam begini?" "Ya mana aku tahu Mas. Aku hanya membayangkan makan sate kelinci saja," jawab Dara cemberut. "Kenapa tidak membayangkan makan sosis sih sayang? Kenapa harus sate kelinci? Kalau sosis aku tidak perlu mengatakan padamu Mas. Aku bisa mencarinya sendiri tanpa aku minta pun kamu dengan senang hati memberikannya." Celetuk Dara membuat David terkekeh kecil. "Ia sudah tunggu di rumah ya. Mas cari dulu. Mas, aku ikut." Rengek Dara membuat David menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Ini sudah malam sayang. Aku ngidamnya makan di tempatnya Mas. Ia sudah ganti pakaiannya. Tidak mungkin kan keluar hanya dengan lingerie merah ini?" Dara mengangguk patuh dan segera mengganti pakaiannya lalu meraih jaket kulit David. Terlihat kebesaran di tubuh mungilnya tapi justru membuat Dara nyaman. Sejak hamil apapun milik David membuat Dara nyaman-nyaman saja. "Apa kamu tidak takut kalau Harry pulang Ran?" tanya Pak RT yang memang malam ini menginap di rumah Rania setelah mereka melakukan aktivitas penasnya. "Pak, dia tidak akan pulang lagi karena dia akan menceraikanku setelah anak ini lahir," jawab Rania. "Lalu bagaimana nasib anakmu?" "Mungkin akan aku kirim ke rumah orang tuanya. Karena aku harus mencari kerja Pak. Jadi istri keduaku mau, tapi jangan sampai tahu istri pertama saya," tawar lelaki hidung belang ini. "Saya tidak mau terikat lagi Pak. Menjadi istri Mas Harry saja membuat saya sulit bernafas. Dia membatasi semua kegiatan saya. Lalu kamu mau kembali lagi ke jalan hidupmu yang lama? Mungkin. Hanya itu penghasil uang tercepat untuk saya. Dan hanya itu yang bisa membuat saya bertahan hidup lebih lama dengan limpahan uang Pak." "Jelas Rania. Sayang sekali kamu menolak saya Ran. Padahal saya akan menyiapkan semua kebutuhanmu tanpa harus bersusah payah bekerja. Dari dulu saya sangat menyukai kamu, Ranaku Pak RT yang memang cukup terpandang di desanya ini. Sayangnya saya tidak tertarik lagi Pak untuk terikat. Lebih baik hidup bebas. Saya bisa menentukan pilihan hidup saya sendiri," jawab Rania mantap. "Iya, pilihan hidup Rania akan kembali lagi menjadi wanita malam. Hanya itu pekerjaan yang aman untuk Rania daripada menjadi simpanan yang sewaktu-waktu bisa saja ketahuan oleh istri pertama Pak RT ini." "Mas, sepertinya di sana ada deh sate kelincinya. Lihat tuh ada gambar kelinci," tunjuk Dara pada salah satu makanan pinggir jalan. David meminggirkan mobilnya dan segera keluar. "Masih ada sate kelincinya Pak.
Tanya David ramah. Mau berapa, Mas? 1 porsi. Sepertinya tidak ada lagi, Mas. Kalau setengah porsi ada. Jawab penjual sate. Terserah berapa adanya aja, Pak. Yang penting ada buat istri saya yang sedang hamil, jelas David. Lagi ngidam toh. Sebentar ya, Mas, saya buatkan dulu. Ya, Pak. Makan di sini saja. Jawab David lagi. David segera memanggil Dara untuk keluar dari mobil. Cuma ada setengah porsi, sayang. Tidak masalah, Mas, yang penting ada, jawab Dara segera turun. Silahkan, Neng, ucap tukang sate. Wah, kalau dulu istri saya malam-malam malah ngidam buah nangka masak itu, Mas. Keliling saya carinya sampai nemu pas hari sudah subuh di pasar. Cerita tukang sate. Dimakan gitu, Mang? Tanya Dara. Mending dimakan, Neng, ini pas dapet cuma dicium doang. Katanya ngidam wanginya saja. Lah, saya yang nyari nggak tidur semalaman. Jawabnya membuat David terkekeh kecil mendengar cerita tukang sate ini. Kalau istri lagi hamil itu ngidamnya macam-macam, Mas. Sampai kewalahan saya. Lanjutnya. Ini untung masih ada, Pak, kalau nggak mungkin saya juga nggak bakalan tidur semalam nyari sate kelincinya. Jawab David membuat Dara tersenyum malu. Memang harus jadi suami siaga, Mas. Kalau istri sedang hamil jangan mau nanam benihnya saja tanpa mau direpotkan. Betul, Mang. Jawab Dara cepat. Setelah makan sate kelinci mereka segera pulang. Dia mobil Dara sudah tertidur pulas hingga David tidak tega membangunkannya. David segera menggendong tubuh sang istri seperti bayi mungil. Wajah cantik Dara terlihat jelas. Entah kenapa sejak bertemu pertama kalinya David sudah menyukai Dara, mungkin ini yang dikatakan cinta pada pandangan pertama.